Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, at this short meeting, I'm going to share you about paragraph. Ya, di pertemuan ketiga ini, saya akan sharing tentang paragraph. And we are going to focus our topics to the paragraph elements. Dan kita batasi pembahasan kita kepada bagian-bagian dari paragraph. There are three elements of a paragraph. They are topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Ya, jadi ada tiga bagian ini yang ada di dalam paragraf, yaitu topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. The topic sentence tells the readers what the topics or main ideas. Jadi di topic sentence ini menjelaskan kepada pembaca apa sih yang kita tulis ya. Nah, tentang apa. And then supporting sentence, it develops or explains or prove the topic. Jadi di sini di kalimat supporting sentence atau kalimat pendukungnya ini terdiri atas kalimat-kalimat yang menjelaskan apa yang ada di dalam topiknya, atau memberikan contoh, atau juga bisa memberikan bukti-bukti apa sih detailnya tentang topik atau main idea yang ditulis. Nah, and then the last is concluding sentence. It summarize the paragraph. Jadi secara keseluruhan di concluding sentence ini meringkas apa yang dituliskan di bagian kalimat-kalimat sebelumnya secara keseluruhan. And then let's see the example. Mari kita lihat contohnya. Ya, ini ada sebuah paragraf yang saya ambil teksnya dari Mrs. Copland Summary Pass Worksheet ya. Yang kita lihat formatnya ya. Formatnya pastikan ada indents di sini ya, atau di tab sekali dalam format paragraf atau bentuk paragrafnya. So you make sure there is an indent ya, for the first sentence. Nah, kita lihat where is the topic sentence, mana kalimat topiknya atau main idea-nya. Ya, ini biasanya ada di kalimat pertama. My cat is so much fun to play with. My cat Romeo is so much fun to play with. Nah, ini adalah topik sentence-nya. Kemudian kalimat pendukungnya yang mana? Nah, ini. Mulai dari kalimat pertama ya. One reason he's fun is because he loves to play catch. Nah, jadi topiknya akan tadi tentang a cat ya, tentang Romeo yang bernama tentang kucing yang bernama Romeo. Jadi dia fun to play with. Dia enak diajak bermain ya. Jadi apa saja alasannya dia enak diajak bermain? Maka yang pertama adalah he loves to play catch. Nah, ini adalah memberikan dukungan atau support, mensupport dari kalimat topiknya. Kemudian yang kedua, kalimat pendukung yang kedua adalah what also fun is that he follows me around the house with a toy and drop it on my foot. So I will kick it. Nah, ini juga memberikan dukungan. That he follows me around the house. Itu adalah mengapa dia fun to play with. Kemudian yang kalimat ketiga juga begitu. Additionally, he can catch just about anything. But his favorite thing to catch is a baseball. Jadi ini juga talk why the cat is fun to play with. Mengapa kucing itu enak diajak bermain gitu ya. And then finally, nah ini kita lihat ini juga kalimat pendukung. He loves it when I pretend like I'm falling dead. And he runs over to lick me. Jadi dia ini memberikan contoh mengapa kucing itu juga enak diajak bermain, fun to play with. And then conclusion-nya atau concluding sentence-nya kita lihat inilah dia ya. All these reasons show why I really have fun playing with Romeo. Jadi ini
kalimat ini menjelaskan kembali, mengingatkan kembali kepada pembaca apa sih yang ditulis. Oh, ini ternyata tentang mengapa Romeo itu enak diajak bermain. Ya, why I really have fun playing with Romeo. Jadi ini adalah concluding sentence-nya. Nah, sekarang kita bahas lagi secara detail tentang topic sentence. Ya, topic sentence itu terdiri atas dua bagian, yaitu topik dan juga controlling idea-nya. Contohnya, ya, education in Indonesia has some types. Nah, ini adalah topiknya tentang education, dan kemudian controlling idea-nya apa yang akan dibahas yaitu tentang tipe-tipenya. Jadi satu topik ini ketika controlling idea-nya itu berbeda, maka paragrafnya akan jadi berbeda. Contoh, topiknya education, kemudian controlling-nya berubah. Ya, education is the weapon to change the world. Maka nanti topiknya ini akan berbicara tentang the weapon to change the world. Jadi ini controlling idea-nya. Ya. Nah, itu. Kemudian untuk cara penulisannya bisa dibalik ya. Kalau ini topiknya di depan, controlling idea-nya di belakang, maka bisa juga diletakkan di depan controlling idea. Contohnya ya tadi untuk kalimat pertama, there are some types of education in Indonesia. Well, next, look at the detail of supporting sentence. There are unity and relevance should stand in supporting sentence. Jadi supporting sentence itu juga harus memiliki unity and relevance. What does it mean? Ya, artinya adalah dalam satu paragraf itu harus memiliki atau saling keterikatan ya antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, ketika topiknya adalah tentang cat Romeo, maka all sentence here ya itu juga harus membicarakan tentang Romeo atau kucing tadi. And then it should relevant ya. Jadi harus fokus, harus saling terkait tentang Romeo. Ya, salah satu yang menandakan topiknya itu dengan supporting sentence-nya itu saling kait mengait adalah ada tanda atau penanda atau transition signals-nya. Contohnya di sini ada kata additionally, finally, one. Nah, itu adalah penanda untuk mengkorelasikan atau mengaitkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, kita lihat di sini juga ada beberapa transition signals yang bisa kita gunakan dalam membuat paragraf ketika ini untuk menghubungkan waktu ya. Kita bisa menggunakan in the morning, in the afternoon, in the evening, dan seterusnya. Kemudian untuk listing order ada first, second, fourth, dan seterusnya. Kemudian untuk kesamaan atau similarity kita bisa gunakan in the same way, also, likewise, dan seterusnya. Juga ada contrast atau exception atau untuk mengkontras ya. Itu ada however on the one hand, bla 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 on the other hand, dan seterusnya. Kemudian untuk memberikan contoh kita bisa menggunakan kata-kata atau frase for example, for instance, to illustrate, dan seterusnya. Kemudian untuk menjelaskan paragraf yang berisi ruangan ya, bisa top to bottom ya, right to left, far to near, dan seterusnya. Kemudian juga ada di sini yang untuk menghubungkan dua kalimat ya, yang menunjukkan posisi, bisa menggunakan above, adjacent, in front, in back, dan seterusnya. Kemudian untuk additional support or evidence, atau kita ingin menunjukkan kalimat yang setara ya antara kalimat satu dengan kalimat keduanya, kita bisa menggunakan ini additionally, beside, equally important, furthermore, dan seterusnya. Kemudian untuk menekankan, kalimat yang menekankan
kita bisa gunakan in fact, indeed, truly, dan seterusnya. Kemudian untuk menunjukkan adanya sebab akibat antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya, kita bisa menggunakan currently, consequently, dan seterusnya. Nah, kemudian the concluding sentence, ya, it summarize the paragraph. Look at the example, ya, ini. Nah, kita bisa gunakan juga transition signalnya yang ini, in short, in brief, dan seterusnya. So here we can put indeed, ya, all these reasons show why I really have fun playing with Romeo. Atau misalnya, in conclusions, all these reasons show why I really have fun playing with Romeo, dan seterusnya. Ya, kita bisa gunakan frase-frase ini, ya, frase-frase transition signal dan conclusion signal untuk membentuk unity di dalam sebuah paragraf. Ya, ini nanti kalau ada exercise-nya diminta underline the topic sentence, maka kita tinggal mengunderline yang mana termasuk topic sentence. Nah, seperti ini kita tinggal underline di sini, ya. Kemudian ketika diminta highlight the supporting sentence, maka supporting sentence-nya kita highlight, ya. Maka kita highlight di sini one reasons sampai kemudian ke kalimat terakhir untuk supporting sentence-nya. Kemudian kita cari double underline the concluding sentence, maka kita garis 2 kali di sini, ya. Dan circle any transition words. Nah, the transition word-nya di sini kita bisa additionally, finally, one, ya, kita lingkari. Ini adalah contoh untuk melakukan exercise-nya, ya, atau latihan. Dan kuisnya, please interview and write a paragraph about 100 and 150 words long. Be sure to use variative sentence type and capital letters correctly. Yeah, that's all for this topic. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.